Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, beberapa kali saya mengalami peristiwa yang menakutkan. Salah satu contoh, kalau saya pulang dari sebuah stasi, biasanya sudah malam. Kalau pas pulang sendirian, nyetir sendiri melalui satu daerah yang sepi, gelap, berkelok-kelok, lewat kuburan. Kalau lewat daerah itu, biasanya saya akan memacu taf saya dengan sekenceng-kencengnya. Tidak peduli pokoknya nyaman atau tidak nyaman, yang penting cepat pulang, cepat sampai. Takut. Konon di situ banyak begal. Konon di situ ada roh yang halus-halus itu. Bahkan menurut cerita salah seorang pengendara motor, ada salah satu mobil dari pastor yang di roof rack-nya ditumpangi makhluk yang halus tadi. Mendengar cerita itu saya takut, pasti. Makanya jalan sekenceng-kencengnya. Padahal kalau dilihat atau dalam pengalaman, rasa-rasanya belum pernah ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara dipukulin setan. Yang ada masuk rumah sakit setelah nabrak pagar gara-gara lihat setan. Pengalaman yang lain adalah ketika saya menghadapi ombak yang besar, gelombang yang besar. Saya merasa takut, padahal di situ sudah banyak alat-alat penolong, membantu keselamatan saya, pelampung, jiket yang kosong, speedboat yang bagus, yang tidak akan langsung tenggelam. Tetapi saya takut. Dari dua peristiwa ketakutan yang saya alami tadi, rasa-rasanya ketakutan itu bukan karena hal-hal yang dari luar, justru karena dari dalam diri saya. Saya tidak pede dengan iman saya mungkin. Saya tidak pede dengan kemampuan berenang saya dan lain sebagainya. Saya tidak pede dengan bantuan-bantuan yang ada di dekat saya. Dan kemudian hanya fokus pada sesuatu yang di luar saya yang kemudian membuat saya takut.
Nah, sekalian yang terkasih, kisah yang diceritakan oleh penginjil Matius di dalam Injil yang kita dengar ini menarik. Setelah mengenyangkan banyak orang dengan roti dan ikan, Yesus menyuruh mereka pulang. Sementara murid-muridnya diperintahkan naik perahu dan mendahului ke seberang. Setelah semua peristiwa yang mengenyangkan, yang mengenakkan, Yesus kemudian mau mengembalikan mereka, para pengikut tadi, pada realitas hidup mereka yang bisa jadi keras, yang bisa jadi tidak berbelas kasihan. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak pernah berdiam diri. Dia pergi ke atas bukit sendirian untuk berdoa. Doanya apa? Untuk mereka semua dan tentu untuk Yesus juga. Supaya mereka kuat bertahan, supaya mereka tetap beriman. Dan pada saat itu datanglah badai dan angin sakal yang mengombang-ambingkan gelombang dan perahu para murid. Yesus yang mengetahui hal tadi tidak segera meredakan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air itu. Jam 3 malam adalah simbol atau waktu ketika kegelapan itu benar-benar pekat. Jam ketika kepanikan itu mencapai puncak. Para murid berteriak-teriak karena takut. Dan Yesus menembus badai, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sayangnya, bagi para murid suara Yesus tidak sehebat gelombang laut dan angin sakal. Sayangnya rasa takut lebih menguasai mereka sehingga mereka tidak mampu melihat kedatangan Yesus. Saudara sekalian, rasa-rasanya situasi yang sama, yang mirip, mungkin familiar dalam kehidupan kita, sering kita alami. Kita sering mengalami ketakutan demi ketakutan, kebingungan demi kebingungan, datang silih berganti, dan seringkali itu cepat mempengaruhi hati kita. Banyak kejadian yang tak terduga, musibah terjadi tak masuk akal. Kita mengalami badai dan gelombang, bukan hanya di laut, tapi dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan berkeluarga, di lingkungan, menggereja dan lain sebagainya. Kita tidak mengerti. Lalu bertanya, kenapa? Mengapa keluarga saya? Mengapa itu terjadi pada saya? Mengapa orang-orang yang terdekat dengan saya, yang saya sayangi harus mengalami itu, dan lain sebagainya. Dan seperti Petrus, kita pun berteriak, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Tapi apa yang terjadi? Seringkali itu semuanya tidak membuat semuanya berlalu. Angin, gelombang kehidupan tidak mereda. Dan kita semakin panik, mulai tenggelam. Tapi itu masih ada hal lain juga dalam kehidupan kita yang juga kemudian membuat kita semakin tenggelam. Ketika kita sudah mengalami keterpurukan, masih ada gosip, masih ada banyak orang yang senang berbicara tentang kejelekan serta aib saudaranya sendiri, dengan senang hati menyebarkannya di lingkaran teman-teman, saudara-saudara. Apalagi kalau yang kita alami itu kegagalan, kesalahan, musibah, jadi buah bibir yang cepat sekali tersebar. Nah, sekalian yang terkasih dalam Kristus, itu hanya segera contoh-contoh angin sakal yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita, yang bisa jadi kemudian membuat kita frustasi, yang membuat kita kemudian menyerah, bahkan kemudian kita kehilangan iman dan lari dari Tuhan. Nah, sekalian, dalam bacaan yang pertama tadi ada sesuatu juga yang menarik.
Bagaimana mungkin Yesaya waktu itu bisa mendengar suara Tuhan di tengah angin besar yang memecah bukit, batu dan membelah gunung, di tengah gempa dan api yang dahsyat. Bagaimana ia bisa menangkap bunyi angin sepoi-sepoi basah yang begitu lembut di tengah keributan yang menghancurkan? Jawabannya karena dia menenangkan diri. Karena ia mengalahkan gelora emosinya sendiri. Dia mengalahkan nafsu dan harapan pribadinya. Dan kemudian membiarkan Tuhan berbicara kepadanya dalam doa, dalam keheningan. Dan sekalian yang terkasih, angin sakal, angin ribut masih berembus. Gelombang bisa jadi masih tinggi saat Petrus berjalan di atas air kepada Yesus. Kalau melihat di dalam bahasa sononya, air, Yesus berjalan di atas air dan Petrus berjalan di atas air. Kata air ini memiliki arti yang berbeda. Ketika Yesus berjalan di atas air, yang digambarkan adalah air laut. Artinya gelombang pasti akan lebih tinggi. Sedangkan Petrus berjalan di atas air, yang akhirnya dia juga mengalami sedikit goncangan tadi, airnya air yang biasa. Mungkin gelombangnya juga tidak sedahsyat yang dialami oleh Yesus. Iman dibutuhkan justru pada saat badai hidup dan gelora emosi melanda diri kita. Yesus masih membiarkan Petrus tatkala ia mulai tenggelam karena panik. Yesus baru tergerak mengulurkan tangan ketika Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jelas iman itu sama dengan kerendah hatian, sama dengan pertobatan, sama dengan kerelaan untuk berdamai, sama dengan pengakuan kemahakuasaan Tuhan, sama dengan kesediaan untuk tersenyum dan memeluk orang yang pernah melukai kita. Tentu saja masih merasa berat dan mungkin juga gengsi luar biasa. Tetapi kalau itu semuanya masih kita simpan baik-baik, kita tidak mau lepas, kita tidak mau berendah hati, kita tidak mau mengakui kebesaran Tuhan, mungkin justru kita akan semakin tenggelam. Nah sekalian, suara Tuhan laksana angin sepoi-sepoi basah, tapi sanggup menembus hati yang keras dan membatu. Kalau kita mau berjalan di atas air, jangan pernah panik oleh gelombang. Berjalan saja dan berbisiklah kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya." Mari kita berdoa agar dalam segala kehidupan kita, terlebih ketika kita mengalami gelombang kehidupan, kita masih bisa mendengar suara Tuhan, masih bisa melihat kehadiran Tuhan yang menyapa kita, "Ini aku, jangan takut." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.